Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Hikmah nomor 31 Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, ihtada ar-rakhiluna ilaih bi anwari tawajjuh. Ihtada untuk hidayah. Ihtada itu maknanya untuk hidayah. Sapa ar-rakhiluna, wong-wong sing perjalanan, wong-wong sing berjalan, wong-wong sing berjalan, berjalan ya, berangkat, orang makna berjalan ya, wong-wong sing berangkat, tapi reklah itu ya perjalanan ya, di wong-wong sing perjalanan, ya gak apa-apa dimaknani ngono. Ilaihi, menuju Allah, bi anwarit tawajjuhi, kelawan cahaya-cahaya menghadap Allah. Cahaya-cahaya menghadap Allah. Jadi piye kan ana wong berjalan dengan cahaya tawajjuh menghadap Allah. Wal wasiluna, utawi wong-wong sing nyampe, artinya wis gak perjalanan, memang wis nyampe Allah, wis berhasil. Lahum iku kedue wasilun, orang-orang yang nyampe Allah. Lahum iku kedue wasilun, anwarul mujahadati, utawi cahaya-cahaya mujahadah, memerangi nafsu. Anwarul mujahadati, utawi cahaya mujahadah. Maknanya mujahadah perang melawan nafsu. Tulis ya, perang apa? Melawan nafsu. Ono sing redaksinya, saya baca dua aja biar nggak salah. Ada yang redaksinya mujahadah, ada yang redaksinya muwajahah. Anwarul muwajahati, utawi cahaya-cahaya muwajahah, berhadapan wajah. Nah, ini menarik sekali. Dalam Al-Quran, Allah itu disebut wajahnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap, yakni tetap abadi, langgeng, tidak berubah, tidak musnah. Sejak dulu ada wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Para ahli tafsir ada yang mentakwilkan zatnya Tuhanmu.
Wajah diberi arti apa? Zatnya Tuhan. Dzul Jalali memiliki keagungan, wal ikrami dan memuliakan. Nah, kita punya wajah. Al-Quran bicara simahum fi wujuhihim min asari sujud. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tandanya sahabat Nabi besok di hari kiamat, tandanya orang-orang beriman, khususnya sahabat Nabi di hari kiamat, itu di wajahnya ada bekas sujud. Fi wujuhihim, di wajahnya, min asari sujud, bekas apa? Sujud di wajahnya. Wasjud waqtarib, sujud itu merupakan instrumen ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran bicara di hari kiamat adalah tanda sujudnya dan di wajah. Kemudian Al-Quran bicara wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Allah berfirman dalam Al-Quran, segala sesuatu akan hancur, akan musnah, akan rusak, illa wajah, kecuali zatnya Allah. Ada yang memaknai illa al-amal al-khalis li wajhih, kecuali amal yang murni karena Allah. Yakni terjadi muwajahah. Wajah manusia sujud, wajahnya Allah adalah menerima amal manusia, meridhai manusia. Nah, terjadi wajah antara fi wujuhihim dan antara wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan antara kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, kalau digambarkan mujahadah, karena redaksinya berbeda. Ada mujahadah. Mujahadah apa? Memerangi hawa nafsu. Itu syarat mutlak orang mau nempuh thariqah. Orang berthariqah harus memerangi nafsu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah memerangi nafsu demi aku Allah, karena aku Allah, lanahdiyannahum subulana. Sungguh aku akan menunjukkan mereka pada jalan-jalan yang menuju aku, yakni thariqah-thariqah yang menuju Allah. Itu syarat utama adalah mujahadah, memerangi nafsu. Nah, ini orang yang sudah berhasil, itu dapat cahaya dua. Cahaya wajah, berhadapan-hadapan wajah. Yakni berhadapan-hadapan wajah sebagai timbal balik antara wajah manusia untuk sujud dan wajah Allah yang dimaknai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haula'il anwar fal awwaluna lil anwar. Fal awwaluna mongko utawi wong-wong sing awal, wong-wong sing awal iku lil anwari, menuju cahaya-cahaya. Ikulil anwari, maring cahaya-cahaya. Orang yang tingkatannya masih berjalan menuju Allah, itu masih mencari cahaya. Ada cahaya baca Quran, ada cahaya mengaji, ada cahaya sedekah, ada cahaya silaturahim, ada cahaya berzikir, ada cahaya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu proses menuju Allah. Tetapi kalau orang sudah mencapai Allah, bukan. Yang pertama tadi sudah dilalui. Orang yang mencapai kepada Allah, yang hal-hal yang tadi sudah dilalui, maka cahaya yang mencari mereka. Wa haula'il anwaru lahum. Wa fal awwaluna
mongko utai wong sing awal iku lil anwari kedue pira-pira cahaya, mencari cahaya. Sedang wahaulai utai ikilah wasilun, wahaulai utawi ikilah wasilun, orang-orang yang mencapai Allah. Al anwaru iku utawi cahaya-cahaya, iku lahum kedue wasilun, iku lahum kedue wasilun, lahum kedue wasilun, haula wasilun. Sebab apa? Li'annahum lillala li syai', li'annahum karena setuhune wasilun, orang-orang yang mencapai Allah, iku lillahi karena Allah. Li'annahum karena setuhune wasilun, orang-orang yang mencapai Allah, iku lillahi karena Allah. La li syai'in, ora karena sesuatu. La li syai'in, ora karena sesuatu. Tunahu selain Allah. La li syai'in, ora karena sesuatu. Tunahu selain Allah. Tunahu selain Allah. Karena orang-orang yang mencapai Allah itu memang tujuannya Allah, bukan selain Allah. Qulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Ini mohon maaf, ini saya pakai takwil tasawuf. Karena ini dalam bidang tasawuf, maka ayat ini ditafsirkan dengan tafsir yang cara khas tasawuf. Nanti saya jelaskan ya. Qul, katakan, Allahu, Allah, ay anzalat Taurat, tulis. Qul, katakan, Allahu ta Allah. Kalau tafsirnya ya, iku anzala nurunake sapa Allah, ay anzala, tafsirnya menurunkan sapa Allah at-Taurata ing Taurat. Allah lah yang menurunkan kitab Taurat. Tetapi Yahudi menyelewengkan kitab Taurat. Summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Nuli ninggalno sapa sira, tinggalkan mereka Yahudi. Summa zarhum, nuli ninggalno sapa sira, hum ing Yahudi, hum ing Yahudi, fi khawdihim ing dalem apa iku kebatilan Yahudi, ay fi batilihim yal'abu, fi khawdim dalam kebatilan Yahudi, fi batilihim yal'abuna, hale bermain-main sapa Yahudi yang menurunkan Taurat Allah, lalu tinggalkan mereka Yahudi bermain-main dalam kebatilan. Jangan terpengaruh mereka. Ini ayat 91 surat Al-An'am. Ini kalau tafsir aslinya ya. Tetapi saya ambil sekarang tafsir yang, karena ini berkaitan tasawuf, saya coba tafsirnya Imam Ghazali. Imam Ghazali punya tafsir. Ini satu jilid. At-Tafsirul Imam Al-Ghazali, terbitan Darussalam. Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di halaman 153 beliau mengatakan, Ulillahu, ucapkan Allah, katakan Allah. Di sini Imam Ghazali mengatakan, laisal murad takhrika adolatil lisan bihadil huruf. Yang dikehendaki dalam ayat ini bukanlah menggerakkan otot-otot urat-urat dalam lidah. Tahrika adolatil lisan, bukanlah menggerakkan otot urat yang ada di lidah bihadil huruf, dengan mengucapkan Allah, Allah, Allah. Bukan itu yang dimaksudkan. Qulillahu, katakan Allah, bukan menggerakkan otot lidah untuk mengucapkan Allah. Bukan sebatas itu. Karena apa? Imam Ghazali mengatakan, ada hadis Nabi SAW, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mukhlishan,
dengan kondisi hati. Nah, kondisi hati ini tidak terucap huruf. Mukhlison, dengan kondisi hati ikhlas, memurnikan, zikirnya ikhlas, imannya ikhlas, Islamnya ikhlas, ihsannya juga ikhlas. Islam, iman, ihsan. Ikhlas semua, mukhlison, memurnikan niat karena Allah, berarti ini wilayah hati, bukan wilayah ototnya lidah. Dakhulal jannah, orang ini masuk surga. Kata Imam Ghazali, fa inna harakatal atraf qalilatul ghina idza lam takun muassiratan fil qalbi. Maka sesungguhnya gerakan organ sedikit efektifnya, sedikit manfaatnya, sedikit faedahnya, idza lam takun muassiratan fil qalbi, apabila gerakan organ itu tidak mempengaruhi hati. Kalau cuma Allah, Allah, Allah itu gerakan otot. Tapi kalau hatinya tidak ikhlas, ini tidak efektif, kurang berfaedah. Au lam takun sadiratan an asarin rasikhin fil qalbi, atau gerakan organ itu, gerakan lidahnya la ilaha illallah atau Allah Allah itu tidak keluar dari pengaruh yang kokoh dalam hati, yakni dorongan hati yang tidak begitu kuat, konsentrasi hati yang tidak begitu kuat. Nah, ini penting sekali ya. Maka kalau apa-apa itu dilihat dari aktivitas organ, kemudian itu menentukan keistimewaan, banyak orang yang amalnya kelihatan sedikit, tapi hatinya yang aktif, itu lebih utama daripada orang yang amalnya kelihatan banyak, tapi hatinya nggak aktif. Nah, ini Imam Ghazali kemudian memberikan contoh, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kata Imam Ghazali, ada hadis Nabi SAW tentang Abu Bakar As-Siddiq, ma fadalakum bi kasrati syam. Abu Bakar tidak melebihi kalian karena banyaknya puasa. Wa salat, Abu Bakar tidak melebihi kalian karena banyaknya salat. Salatnya biasa, ya tahajud biasa, 5 waktu biasa. Abu Bakar tidak melebihi kalian karena banyaknya puasa dan karena banyaknya sholat. Walakin bisirrin, Abu Bakar melebihi kalian karena ada rahasia. Wagara fi qalbih, yang rahasia itu tertancap kuat, tetap kuat, kokoh di dalam hatinya Abu Bakar, yakni kekuatan ma'rifat, kekuatan ikhlas, kekuatan khusyuk, kekuatan tawadhu yang ada dalam kekuatan khusyatullah, takut Allah yang ada dalam hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Inilah wasilun, orang yang mencapai Allah. Cahaya yang datang, bukan dia mencari cahaya. Ini masalah kedua. Masalah ketiga, sebagai contoh, saya baca di dalam kitab Nawadirul Usul fi ma'rifati ahbari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karya Hakim At-Tirmidzi, terbitan Darul Minhaj, jilid 1, nomor 332. Suatu ketika santri-santrinya Nabi Isa yang setia dikenal dengan Hawariyun. Santri-santrinya Nabi Isa yang setia itu dikenal dengan sebutan Hawariyun. Mencari Nabi Isa. Di mana Nabi Isa? Ternyata Nabi Isa ini sedang berada di laut. Sedang berada di laut, lalu santri-santrinya datang melihat Nabi Isa ini berjalan di atas air.
bisa berjalan di atas air. Yamshi 'alal ma' yarfa'uhul mauju wa yadha'u. Nabi Isa naik dengan gelombang ombak, turun dengan gelombang ombak. Iki coba tadi seki apa? Yang laut apa seki apa? Seki air ya. Terus laut itu mas seki air aku karomah. Seki air olahraga lain ya. Ini Nabi Isa tanpa alat ya, bukan ski air ya. Nabi Isa tanpa alat bisa berjalan di atas air, naik turun dengan gelombang. Maka santrinya Nabi Isa yang paling hebat, yang paling utama, matur, wahai utusan Allah Isa, aku pingin menyusul panjenengan. Aku ingin mendatangimu, menyusul engkau Isa ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Akhirnya dia mencoba, kepingin jalan di atas air. Santrinya kepingin ikut-ikut nyusul Nabi Isa yang sudah berjalan di atas air. Akhirnya santrinya ini yang paling hebat mencoba, kakinya dimasukkan air, yang satu diangkat, langsung tenggelam dia. Langsung dia jatuh mau tenggelam. Adrikni faqad ghariktu. Tolong kami, aku mau tenggelam. Susul kami, aku mau tenggelam. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, tanganmu, ya hati yadak ya qasiral iman. Jelujurkan tanganmu, diangkat oleh Nabi Isa, ditolong oleh Nabi Isa. Ya qasirul iman, wahai orang yang pendek imannya. Ternyata imannya masih tingkat pendek, belum tinggi. Kata Nabi Isa, lau anna libni adama misqala habbatin min khardalin minal yaqin. Jika sesungguhnya anak cucu Adam mempunyai biji seberat biji bayam sawi minal yakin, dari keyakinan, masya'adal ma', maka manusia ini bisa berjalan di atas air kalau punya iman yang sudah level yakin. Yakinnya itu meskipun belum tinggi-tinggi, tapi seberat biji bayam, punya yakin yang hebat, mantep, maka bisa berjalan di atas air. Jadi dia kalau cuma iman biasa, kemudian kakinya dimasukkan air, masih takut tenggelam, ya tenggelam. Harus yakin. Maka cahaya yang datang, karomah yang datang, karena yakin. Kalau tingkat belajar tadi yang masih perjalanan menuju Allah, belum bisa ya. Ini masalah yang ketiga. Yang kedua, yang keempat ya. Jadi itu karomah yang pertama. Jadi yang pertama, wasilun ilallah, mencapai Allah karena kekuatan yakin. Yang kedua, tapi ini masalah yang keempat, cuma ini wasilun ilallah dengan cahaya apa ini? Dengan cahaya muhasabah, evaluasi diri. Cahaya muhasabah. Ada satu kasus saya baca di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, karya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Suatu ketika ada seorang yang Sa'ih itu orang yang berkelana ibadah, uzlah, dari gunung ke gunung biasanya, dari lembah ke lembah, dari samudra ke samudra, dari gua ke gua, dari masjid ke masjid. Sa'ih, orang yang berjalan dengan pembantunya. Ini biasanya karomahnya orang ini yang didampingi pembantunya itu 3 hari sekali makanan datang.
ya'tihima ta'amuhuma fi kulli salasati ayyamin marrah. Datang pada kedua orang ini tiap 3 hari makanan. Nah, suatu ketika sudah 3 hari tidak ada makanan, tidak datang makanan. Biasanya 3 hari sekali datang makanan. Oh, ini orang yang berjalan dari tempat ke tempat untuk apa ya? Menyepi. Untuk apa? Nyepi ibadah. Dia didampingi pembantunya. Sudah 3 hari tidak ada makanan. Maka orang yang tadi, yang tirakat tadi, yang saih tadi, yang berjalan dari tempat ke tempat, bertanya kepada pembantunya, coba ingat-ingat apa yang kamu lakukan. Kenapa ini rezeki kok macet? Biasanya 3 hari sekali ada datang makanan. Ini sudah 3 hari kok belum datang ada makanan. Apa yang kamu lakukan, wahai pembantu? Akhirnya pembantunya ingat, oh iya, ada orang miskin minta-minta, tapi oleh saya tidak saya kasih, malah pintu rumah saya tutup di depan pengemis miskin tadi. Pengemis miskin datang kepada saya, kata pembantunya, pintu aku tutup langsung, sudah tidak aku kasih, pintunya aku tutup di depan mata pengemis tadi. Nah, ini gara-gara ini kita melakukan kesalahan. Sudah, kita beristighfar. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena tadi kita tidak mengasihi orang miskin yang mengemis, malah kita tutup pintunya, nyebabnya seretnya rezeki. Sudah kita istighfar kepada Allah. Setelah 2 orang ini istighfar, datanglah rezekinya 3 hari sekali seperti biasanya. Nah, ini wasilun, mencapai Allah. Nah, ini kasus masalah yang keempat. Kasus kedua. Kasus ketiga, masalah kelima, masih di kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Jilid 4 halaman 57 yang kisah pertama tadi. Kemudian yang kisah kedua ini di kitab Khilyatul Auliya jilid 4 halaman 149. Nabi Musa terkaget-kaget melihat rajulan fi dhillil arsy, seorang laki-laki di naungan arsy. Maka Nabi Musa yang terkaget-kaget itu ingin mendambakan, bercita-cita punya derajat seperti orang ini. Ini orang pasti mulia di sisi Allah. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, siapa namanya ya Allah? Kemudian Allah menjelaskan tentang kalau Nabi Musa bertanya siapa namanya, tapi di sini tidak ada keterangan namanya. Nabi Musa dijawab oleh Allah, lakin sa'unabbi'uka bin amali. Lakin sa'unabbi'uka min amali. Musa, aku ceritakan kepadamu, akan aku ceritakan kepadamu tentang amalnya orang ini yang kamu terkagum-kagum dengan orang ini, berteduh di bawah naungan arsy. Kata Allah, kana la yahsudun nasa ala ma atahum min fadlih. Orang ini tidak pernah dengki kepada orang lain atas anugerah yang diberikan Allah kepada orang lain. Yang kedua, wala yamshi bin namimah. Orang ini tidak pernah berjalan dengan adu domba, tidak pernah ngadu sana ngadu sini. Wala yamshi bin namimah,
tidak pernah berjalan dengan adu domba. Wala ya'uqqu walidaih, orang ini tidak pernah mendurhakai, tidak pernah maneni kedua orang tuanya. Nah, ini orang hebat. Nah, jadi tidak kelihatan seperti tahajudnya, baca Qur'annya, enggak. Cuma tidak dengki, tidak adu domba, tidak durhaka dengan orang tua. Malah bisa mencapai berteduh di bawah arsy. Nah, sebagai penutup, jadi ini kisah orang yang mencapai Allah. Mencapai Allah kelihatan amalnya ada begitu banyak, tetapi hal-hal yang inti akhlak dipenuhi. Ini namanya orang yang wusul ila Allah bimakarimil akhlak, dengan mulianya akhlak, mencapai Allah dengan akhlak yang mulia. Kemudian aku tutup dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya Abu Nu'aim Al-Asfahani jilid 4 halaman 190-191. Kalau orang amaliyah lahir terkenal tahajudnya, terkenal umrohnya, ada itu Ustadz cerita pernah umroh 71 kali. Ada yang cerita Ustadz itu cerita pidato umrohnya 100 kali misalnya. Ini orang sulit untuk mencapai Allah karena dia mamerkan umrohnya, mamerkan. Ada lagi orang yang datang dari umroh, pamer bisa mencium Hajar Aswad berkali-kali, tapi hatinya dia aswad, hatinya hitam. Dia di sana mencium Hajar Aswad, dia di sini hatinya hitam, rezekinya hitam, akhlaknya hitam, kan berdoa, paham ya? Akhlaknya hitam, hatinya hitam, rezekinya hitam, bangga mencium Hajar Aswad. Kata Rasulullah SAW, man labisa sauba syuhratin, barang siapa yang memakai baju populer, ingin populer, a'radallahu anhu, Allah akan berpaling darinya. Allah berpaling darinya hatta yadha'ahu mata wada'ahu, sampai Allah menjatuhkan dia sewaktu-waktu Allah menjatuhkan dia, sewaktu-waktu Allah menjatuhkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.